lalu kita akan coba lihat ya. Di sini kita lihat tampilannya mungkin kalah jauh dari Photoshop dan kita bisa custom teman-teman ya di tampilan ini. Dan kalau misalnya teman-teman ingin default seperti ini ya silakan, kalau ingin ubah ya silakan. Di sini saya akan memberikan penjelasan, ada beberapa yang mungkin teman-teman harus ketahui ya. Bahwa di sini game ini bisa kita custom ya. Interface-nya di bagian menu sebelah ini bisa kita dorong kiri, kanan ya. Dan sebelah ini juga bisa. Kemudian ini juga bisa kita keluarkan seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini kita bisa keluarkan ya, seperti itu. Dan ini juga kita bisa hapus ya. Nah cara mengembalikannya gimana ya? Nah cara mengembalikannya itu gampang ya. Sekarang kita tarik seperti ini. Nah maka jadilah seperti Photoshop ya. Dan kita akan edit teman-teman bagian preference-nya. Kita klik edit, kita pilih preference seperti ini. Dan kita akan melihat tampilan seperti ini. Kemudian bagian interface-nya, di sini ada bagian language ya. Language ini kita untuk mengganti bahasanya ya. Kalau misalnya teman ingin bahasa Indonesia, di sini ada ya bahasa Indonesianya ini. Nah, lalu kemudian di bagian themes-nya ya. Di sini ada 4 pilihan, dark, gray, light, dan juga system. Nah, ini versi terbaru teman-teman ya. Di sini kita coba bagian gray ya. Nah, tampilannya seperti ini, abu-abu. Yang light dia putih. Kemudian yang sistemnya dia putih dan biru ya, seperti itu. Di sini saya akan menggunakan yang dark ya. Kemudian bagian icon themes-nya kita pilih ini bagian simbolik ya. Teman-teman juga ada yang milih bagian color ya, yaitu penuh warna-warni seperti ini ya. Tapi menurut saya seperti ini fine-fine saja sih ya. Tapi kalau yang trendingnya kan itu kan yang minimalis dan terlihat premium seperti ini ya. Lalu di bagian bawah di sini ya, bagian custom icon size-nya, saya menggunakan yang bagian custom size ya, custom size-nya. Lalu kemudian di bagian ada scroll seperti ini, kita dorong ke samping sampai dengan small. Nah, maka kita lihat di bagian menu ini menjadi kecil ya. Nah, kemudian bagian toolbox lagi ya, bagian toolbox ini kita bisa juga meng-ungroup ya, meng-ungroup tool-tools ini yang ada di samping ya, biar kelihatan semuanya. Caranya kita pergi ke bagian use tool groups ya, lalu kita uncheck list. Nah, kita lihat toolsnya sudah berbaris ke bawah ya, dan terlihat seperti software sebelah ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang tools configuration-nya ya, di sini kita bisa tambah juga ya. Misal kita ingin perbanyak toolsnya di bagian brightness-nya, tinggal kita tambah ya, seperti ini. Kita klik, nah muncul. Kita klik bagian threshold-nya, tuh nambah lagi. Levels-nya, kemudian bagian curve-nya. Nah, offset-nya juga bisa. Dan bagian dialog ini tidak ada. Kemudian di bagian Windows ini ya seperti ini Windows manajemennya. Kalau misalnya teman-teman ingin tampilan ini sama persis seperti ini ketika dibuka lagi, tinggal teman-teman klik bagian save Windows position ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan coba klik terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan lihat ya, tools tadi yang di sini hilang. Nah, cara ngembaliinnya gimana ya? Nah, kita tinggal pergi ke bagian ini teman-teman ya. Sebelah kanan ini, configuration this tab, lalu kita klik dan kita pilih di sini ada add tab dan kita pilih tool option. Karena ini adalah paling vital dalam kita mendesain dan mengedit tools-tools yang akan kita gunakan ya. Kita klik dan kita lihat seperti ini tampilannya. Tinggal kita keluarin seperti ini dan kita tambahkan di menu ini. Tuh, selesai ya. Kalau misalnya ingin tambahkan lagi bagian unduh history-nya, tinggal klik di sini bagian unduh history ya. Tuh ya. Nah, di sini mungkin yang tidak ada ini adalah bagian color ya. Kita klik, kita add, kita tambah color ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman yang ingin yang default silakan ya. Di sini hanya kita interface bagaimana cara mengubah posisi-posisi yang ada di gym ya, biar kita bisa custom sendiri. Kemudian di bagian ini ya, kita kan biasanya kurang hafal nih dengan simbol-simbol ini ya, karena masih baru. Tinggal teman pilih bagian tab ya. Kita pilih di sini ada tab style-nya, kita pilih teks ya, maka tulisannya layer ya. Seperti itu. Teks lagi. Kita pilih dulu bagian ini ya, channelnya. Kita pilih tab ya, kemudian ini sama ya. Dan di sini kita bisa ubah ya beberapa bentuk palette warnanya ya. Nah, di sini juga ada. Nah, mungkin seperti ini teman-teman yang suka ya, bagian RGB-nya.
Lalu kita akan coba buka lembar baru ya. Lembar baru di sini kita klik file, lalu kita klik new. Nah, di sini adalah tampilan awal ketika kita ingin buka new document ya. Bagian template di sini sudah mulai lengkap teman-teman ya. Di versi yang sebelumnya lagi itu sangat terbatas ya, cuman beberapa templatenya. Tapi di versi yang terbaru ini ya, kita juga bisa untuk Samsung ya, untuk Apple, untuk apa ini ya, untuk TV mungkin, dan di sini untuk video, untuk web, untuk cover CD dan sebagainya. Bahkan untuk toilet paper juga ada ya. Seperti itu. Lalu kemudian di bagian white-nya tidak ada, mungkin semua sudah pada paham. Kemudian bagian unitnya bisa kita ubah menjadi beberapa ukuran ya. Ada pixel, inci, milimeter, point, pixel dan sebagainya. Kemudian di bagian maaf di sini teman-teman ya, ada bagian 300 ppi yaitu pixel per inci. Nah, di sini kita gunakan yang RGB. Kita klik bagian expand option ini. Kita akan lihat ada settingan di bawah ini ya. Biasanya di sini saya tidak bakalan ubah-ubah ya, karena sudah secara default itu sudah bagus ya. Karena sesuatu yang disembunyikan seperti ini nih. Nah, biasanya jangan diubah ya, bahasanya seperti itulah ya. Nggak perlu deh kamu ubah ya, langsung klik OK seperti itu. Kemudian kita coba cek di bagian fill width. Nah, nanti ketika kita buka lembar baru, apakah backgroundnya kita ganti warna merah kah, hijau, putih ataupun hitam? Kita tinggal ganti di bagian ini teman-teman ya, bagian white-nya ya. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini tampilannya. Dan di bagian atas ini sama ya, seperti Photoshop ya, bisa kita tarik untuk grid-nya ya. Seperti ini. Dan kita akan coba buka, kita akan coba membuat satu objek ya. Kita klik bagian rectangle tools dan kita klik seperti ini. Nah, inilah tool optionnya teman-teman ya. Di bagian bawah ini kita bisa setting-setting. Kemudian di bagian ini kita tinggal geser ya. Kita tambah add new layer. Kita klik OK. Dan maaf ya, di bagian layer tadi kita klik. Nah, kita tambah, pastikan teman-teman ya. Ingin membuat objek baru, dipastikan membuat layer satu lagi ya. Lalu kita pilih bagian ember ini. Kita pilih warnanya misalnya di sini. Nah, di sini kita klik OK dan kita tumpahkan di sini. Nah, seperti ini. Dan di sini ada kayak semut-semut ya, terseleksi. Kita pilih bagian select dan kita pilih none ya. Nah, di sini ada bagian move tool ya, sama seperti yang biasanya ya. Nah, yang aneh juga bagi saya ini ketika baru menggunakan GIMP ini, adanya seleksi yang lebih daripada objek yang kita buat ya. Seharusnya seleksinya cukup di sini aja gitu kan. Ini kok malah lebih gitu kan. Nah, ini kita bisa akalin teman-teman ya. Contohnya kita scale ya. Kita scale di sini. Nah, untuk men-scale gambar ini kita harus pergi jauh dari objek ini ya, sampai di luar ini ya. Di luar jangkauan ya. Kita coba scale ya. Nah, kita bisa ganti tadi ya teman-teman ya. Bagian seleksi tadi. Kita pergi ke bagian layer, kita crop to content. Nah, sekarang objeknya sudah terpotong ataupun bagian yang tidak terpakai, yang tidak nampak tadi sudah hilang ya. Sekarang kita full untuk transformnya di bagian objek saja ya. Nah, langkah pertama kita akan ubah icon ini ya, sebelah kanan ini, sebelah kiri. Kita klik edit, kita pilih bagian preference seperti ini. Dan kita akan ubah temanya teman-teman. Di sini pastikan bagian dark-nya ya, kemudian bagian icon color-nya kita ubah menjadi simbolik. Nah, seperti ini. Kita lihat menu-menu ini ataupun tools ini terlalu besar ya. Di bagian custom size-nya ini kita kecilin ya, menjadi small, yang paling kecil. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Ataupun teman-teman yang baru buka, tampilannya seperti ini akan kita ubah menjadi seperti Photoshop ya. Karena di sini perbedaannya sangat jauh teman-teman. Ini toolsnya
ini menjadi 5 bagian atau 5 baris ya, akan kita menjadikan menjadi 2 baris. Caranya pertama di bagian ini ya, kita hapus terlebih dahulu. Close tabnya, kita hapus semuanya di sini. Kita kosongin teman-teman, seperti ini. Nah, sekarang di sini sudah kosong ya, bisa kita tarik sebelah kiri seperti ini. Nah, lalu kemudian di bagian sebelah kanan ini ya, brusnya ini tidak kita pakai, kita hapus terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu di bagian biasanya ya, kalau di Photoshop itu kan ada layer, ada bagian ini juga ya. Di sini kita akan ganti teks teman-teman ya, biar bisa kita bacanya. Kita klik bagian segitiga ini, kita pilih bagian tab stylenya, lalu kita pilih teks ya. Nah, seperti ini. Biar gampang ya. Kita pilih teks dan kita lihat di sini ada channel, ada layer dan juga path ya, sama seperti Photoshop. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah kita tambah bagian colornya teman-teman ya. Bagian colornya seperti ini ya. Coba kita drag ya di sini, keluarkan dan kita lihat seperti ini, dan akan kita masukkan di bagian atas teman-teman. Seperti ini. Nah, di bagian atas ini pastikan terpilih. Lalu di bagian ini akan kita dorong ke atas. Nah, biasanya di Photoshop itu di sini ya sudah pas seperti Photoshop teman-teman. Kemudian kita tambah di sini ya bagian kita tambah lagi di sini teman-teman ya. Tab-nya sekarang kita pilih bagian tool option. Nah, di sini bertambah ya. Tapi di sini akan kita keluarin terlebih dahulu seperti ini. Dan akan kita masukkan di bagian samping ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Lalu di sini kita akan masukkan bagian historinya. Kita klik lagi di sini. Lalu kita pilih tab ya, lalu kita pilih bagian, kalaupun teman-teman ingin beda ya, bisa ya di sini ya, kita pilih unduh history. Karena di sini kita akan setting ataupun kita atur di bagian-bagian yang memang ini penting dan sering kita pakai teman-teman ya. Lalu yang berikutnya kita klik di sini ya. Kita tambah bagian navigation ya. Navigation. Nah, seperti ini kita coba file, kita new dan kita tes teman-teman ya. Nah, di sini kita ubah defaultnya. Lalu kita pilih chat ini ya, bucketnya. Kemudian kita pilih bagian tool option ini, pastikan di bagian foreground ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, kita akan ganti warna putih. Lalu yang berikutnya di sini adalah historinya ya teman-teman. Di sini juga penting biar tidak terlalu sering unduh, kita pakai history aja teman-teman. Nah, di sini ada navigasi dan di sini ada bagian warna ya. Nah, mungkin teman-teman suka seperti ini ya. Oke, seperti ini. Oh ya teman-temannya, sampai lupa di sini agar presetnya ataupun settingannya tidak berubah ya. Kita akan simpan di bagian edit ya. Lalu kita pilih tadi preference seperti ini. Lalu kita pilih bagian Windows Management dan kita pilih Save Windows Position Now ya. Dan pastikan di bagian window ini save-nya kita checklist teman-teman ya. Kita save dan kita oke-kan. Jadi ketika kita tutup dan kita buka lagi, dia bakalan sama ya, seperti itu. Kemudian, kita cari foto yang akan dihilangkan latarnya. Kemudian, klik tab layer, transparency, lalu add alpha channel.
Lalu, pilih lasso tool, yaitu alat yang berekon tali tambang. Kemudian, kelilingi objek yang akan dihilangkan latarnya dengan lasso tool. Klik Enter, atau double klik. Kemudian, klik tab Select. Invert. Lalu, klik Delete, atau klik Ctrl X. Dan, selesai. Kita buka file, kemudian di sini ada menu new, kita klik aja new, kemudian di sini ada settingan bagian templatenya, ya bisa kita cari di sini ukurannya A4. Karena ukuran foto itu biasanya A4, kita klik aja di sini. Kemudian untuk ukurannya sudah secara otomatis akan tertera di sini. Nah, kemudian untuk unitnya kita ganti menjadi cm aja, karena nanti kita akan membuat fotonya 3x4, 4x6 dengan ukuran cm, biar lebih mudah teman-teman ya. Lalu kemudian di bawah ini ada bagian advance-nya, kita klik aja di sini. Untuk resolusinya kita kasih 300 ya, karena untuk dicetak ya. Kemudian untuk pixelnya di sini ya, pixel per inci. Untuk warnanya RGB dan seterusnya tidak ada di setting, tinggal kita klik OK aja. Kemudian sini sudah terlihat seperti ini tampilannya. Nah, lalu langkah berikutnya adalah di sini ada beberapa cara teman-teman ya. Bisa kita lakukan dengan cara berikut ini ya, kita klik file, lalu kita pilih di sini bisa open, bisa open as layer. Nah, perbedaannya adalah ketika kita pilih open, maka nanti gambar yang kita import ya atau gambar yang kita masukkan itu akan berada di sini. Jadi nanti terpisah dari background yang telah kita buat, itu mungkin dengan cara crop ya. Tapi kali ini kita akan lakukan dengan cara selection ya untuk memotong gambarnya. Kemudian kita pilih file lagi di sini ya, kita klik open as layer, kita klik, maka nanti gambarnya akan muncul di layer yang ada di samping kanan ini. Nah, ini maaf ya, ada foto yang saya pakai untuk tutorial kali ini ya, saya ngambil di internet. Tadi sudah saya mau hubungi orangnya tapi tidak ketemu ya kontaknya. Jadi kalau misalnya orangnya ada di sini, silakan di komentar Bang ya, saya pinjam fotonya. Kemudian kita klik open di sini. Nah, semoga amal jariyahnya mengalir buat abang ini nih ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memotong gambar ini dengan ukuran 3x4 ya. Nah, di sini kita pilih saja ada namanya rectangle select tool, kita klik. Kemudian kita klik sembarangan di sini dengan ukuran yang semau kita ya. Nah, kita klik sembarangan di sini. Kemudian di bagian size-nya teman-teman ya, di sini kita ganti cm. Kemudian ini kita ganti 3x4. Nah, di sini saya akan jelaskan ya kenapa 3x4. Kemudian di sini aspek rasionya kita kunci aja ya, kita klik. Nah, artinya adalah untuk mengunci ukurannya tetap 3x4. Nah, di sini saya akan jelaskan teman-teman ya, apakah ukuran foto itu 3x4 cm atau 3:4. Perbedaannya adalah kalau kita masih mengolah gambar seperti ini dalam keadaan editing, itu yang tepatnya adalah perbandingannya. Jadi perbandingannya adalah 3x4. Bukan lagi 3x4 cm ya, seperti ini. Nah, karena ini ukurnya pasti berubah nih teman-teman. Pasti berubah tergantung dengan cara kita mengcropnya seperti apa. Nah, ini kan kita akan mengambil gambarnya seperti ini nih. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian ini sudah berubah. Tidak masalah, tidak masalah. Yang menjadi patokan utama foto itu menjadi 3x4 adalah ketika kita proses printing. Nah, untuk editing ini masih kita gunakan yang namanya perbandingan. Ya, semoga ngerti teman-teman ya maksudnya seperti apa. Jadi perbandingannya, nah di sini kita sebut dulu perbandingannya adalah 3x4. 3x4 seperti ini. Kalau sudah tinggal kita enter, dan di sini pastikan teman-teman sudah dikunci biar tidak berubah ya. Kita enter aja seperti ini. Kemudian pastikan layernya masih berada di sini ya, terseleksi di foto tadi. Kita klik kanan di sini, kita edit.
kita copy atau cut juga bisa. Di sini kita cut aja. Kemudian tinggal teman-teman Ctrl V, paste. Nah, seperti ini. Tinggal kita new di sini. Nah, ini ada dua pilihan ya, ada new dan ada juga plotting. Artinya adalah ketika kita klik new, dia akan membuat layer baru di sini. Kalau kita yang plotting ini, maka dia akan nyatu dengan gambar yang di bawah ya, seperti itu. Kita klik aja yang new. Nah, maka sudah ada. Yang gambar ini sudah terpotong, kita buang aja seperti ini. Dan ini kita hapus ya, kita delete layer. Nah, disinilah proses terakhirnya, apakah dia masih menggunakan perbandingan atau juga sentimeter. Tentunya di sini kita sudah gunakan namanya sentimeter, tinggal kita ubah ya. Kita akan cetak 3x4 atau 2x3 sama aja ya. Di sini kita tekan Shift S yaitu scale. Nah, disinilah penentuan kita akhirnya teman-teman ya. Kita di sini tinggal kita klik 3 dan di sini 4. Oke, scale. Nah, ini 3x4 ya. Nanti kalau teman-teman untuk ukuran selanjutnya tinggal diubah aja. Ini kita Ctrl Shift D, duplikat seperti ini. D lagi. Kita kasih garis pembatas teman-teman ya, seperti ini. Oke, satu lagi. Nah, biar nanti teman-teman rapi seperti ini, kita alignment seperti ini ya. Kita seleksi semuanya. Kemudian di sini kita cari image, kemudian di stroke seperti ini. Nah, maka sudah melebar ya. Oke. Nah, nanti ini ada ukurannya teman-teman. Nanti ada ukurannya, perbatasan kertasnya. Nanti tinggal teman-teman atur sendiri. Kemudian nanti ini kita akan ukuran selanjutnya. Ini kita duplikat aja. Ctrl D juga bisa. Kita bawa ke bawah seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat ukuran 2x3. Tinggal tekan Shift S ya. Scale di sini kita ganti 2 aja. Maka otomatis dia akan mengubahnya 2x3. Seperti ini kita klik. Nah, seperti ini. Tinggal kita Shift D sama ya. Dan selanjutnya tinggal teman-teman diatur aja. Kemudian untuk proses printingnya ya, nanti teman-teman tinggal di seperti biasa file kemudian print. Nah, kebetulan ya printer saya nggak dibawa ya, ada di toko, jadi nggak bisa dipraktekin. Untuk ukurannya di sini nanti teman-teman tinggal page setup sininya, kemudian nanti ukurannya kita kasih A4 dengan scale-nya 100% dan di sini tetap portrait ya. Oke, selanjutnya tinggal kita image settingnya tidak ada di sini di setting, tinggal teman-teman print aja nanti ya. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman bisa paham ya. Baiklah teman-temannya, mungkin sampai di sini dulu video singkat ini. Semoga informasi yang dikasih ini bisa membantu dan berguna buat kita semua. Dan jika teman-teman ada pertanyaan dan request, silakan dicek aja bagian deskripsi, ada kolom komentar dan juga ada link grup kita di Telegram ya. Baiklah, saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.